Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan terakhir dalam mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis. Kita simpulkan seluruh pertemuan dengan 4 poin dalam mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis. Yang pertama, saudara harus menguasai materi. Materi itu sudah terstruktur dari Kementerian Agama, baik materi dan kurikulumnya. Saudara kuasai materinya supaya saudara mampu mengimplementasikan atau mengajar kepada siswa. Yang penting saudara paham materinya dan bisa mencocokkan metode apa yang pas nanti yang akan dipakai di dalam kelas waktu mengajarkan kepada siswa. Jadi itu yang pertama. Kalau masalah materi dan kurikulum, saudara tidak perlu ambil pusing karena itu sudah terstruktur dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kecuali materinya itu kurang sinkron antara materi yang saudara pegang sebagai seorang guru dengan apa yang telah dipelajari di lokal. Pertanyaannya, apakah itu boleh direvisi atau ditukar? Boleh-boleh saja, tapi dengan syarat ketentuan berlaku dengan mengkomunikasikan ke wakil kurikulum dan minta rekomendasi sesuai dengan analisis kebutuhan siswa, dan format barulah materinya, tambah indikator dalam SK dan KD. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu apapun jenis metode dalam Quran Hadis atau modelnya seperti tahsin, tahfiz, dan tartil, saudara harus mengupgrade kemampuan saudara supaya tartil, tahsin, dan tahfiz ini betul-betul bisa saudara menghafal dan melafalkan sehingga saudara mampu menguasai 3 model atau 3 metode ini. Ini adalah merupakan hal wajib yang harus dikuasai ketika saudara memegang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, landasan pengembangan keilmuan Al-Quran Hadis itu sudah jelas dari Al-Quran dan dari hadis. Minimal saudara harus tahu tentang ilmu hadis dan harus hafal minimal beberapa hadis yang berkorelasi dengan materi yang akan saudara sampaikan di dalam kelas. Harusnya dan idealnya guru Al-Quran Hadis itu harus hafal ilmu alat yaitu ilmu nahwu saraf dan ilmu balaghah, sehingga landasan pengembangan materi keislaman mengenai Al-Quran Hadis itu betul-betul lahir dari olahan dan analisa yang sesuai dengan subjek objek sastra Arab. Itu idealnya. Tapi kalau tidak bisa atau masih dalam mempelajari dalam ilmu balaghah, nahwu saraf dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Minimal saudara tahu landasan pengembangannya dan teorinya itu betul-betul sesuai dengan alur terbitnya sebuah landasan teori menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Terus yang terakhir, yang keempat, sering-seringlah latihan pengembangan mental dan pengelolaan kelas. Ya. Kita udah tahu ya, walaupun materi itu sudah saudara pegang secara terstruktur, materinya sudah bagus, tahsin, tahmid, tahfiz, hafalan saudara sudah bagus, ilmu hadis saudara sudah bagus, ulumul Al-Quran saudara sudah bagus, tapi ketika tidak dibarengi dengan mental yang mumpuni untuk mengelola kelas, itu saudara juga tidak sukses menjadi sebagai seorang guru. Jadi apa? Indikatornya latihan. Latihan di depan kamera, latihan di depan kelas, latihan di depan cermin untuk membentuk mental supaya mental yang kuat dikolaborasikan dengan materi yang
materi, kurikulum, administrasi, dan keilmuan Al-Quran Hadis yang mumpuni dalam mengelola kelas, lahirlah seorang guru Al-Quran Hadis yang profesional. Jadi itu 4 kesimpulannya. Yang keempat ini mengamanatkan saudara sebagai calon guru PAI yang memegang mata pelajaran Al-Quran Hadis itu betul-betul tahu dan paham profesional dengan kurikulum dan materinya, menguasai. Habis itu saudara bisa mengelola kelas dengan baik ya. Oke, mungkin itu kesimpulannya. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.